Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita di hari ini. Minggu ketiga setelah Trinitatis, diambil dari Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya bacakan untuk kita, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Menjadi ciptaan baru. Gabe tinopa ne baru. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk bisa hidup sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali di dalam Kristus. Ada satu cerita yang sangat menarik tentang sebuah pesta yang besar yang diadakan untuk orang-orang besar dan orang-orang terpandang. Suatu ketika dalam pesta besar itu yang diundang adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang kaya yang ada di kota itu. Semua mereka boleh datang ke pesta dengan satu syarat, setiap orang yang datang harus menggunakan barang-barang bermerek. Harus menggunakan barang-barang branded. Baik itu tas, sepatu, kemeja, ikat pinggang, dan lain sebagainya. Artinya mereka harus menggunakan barang-barang yang mahal dan di pintu masuk pesta tersebut sudah dipersiapkan tim untuk mencek keaslian daripada barang-barang yang mereka bawa. Suatu ketika kabar ini sampai ke telinga seorang ibu dalam sebuah desa yang sering ibu ini memamerkan barang-barang branded miliknya kepada semua orang. Dan beberapa orang di desa itu pun menyuruhnya untuk pergi mengikuti pesta itu. Tanpa ragu, si ibu pun mengiyakan untuk pergi mengikuti pesta tersebut. Dengan semangat dia pun menggunakan barang-barang branded miliknya. Mulai dari tasnya Hermes, bajunya Gucci,
kemudian sepatunya Louis Vuitton, dan lain sebagainya. Dengan semangat yang menggebu dia pergi meskipun informasi yang dia dapat tentang pesta itu hanya sedikit. Tapi tujuan daripada si ibu ini pergi ke pesta cuma satu, yaitu ingin menyombongkan diri. Kemudian ingin berfoto-foto di pesta itu dan memamerkannya kepada orang-orang yang ada di desa. Ternyata setelah dia sampai di pesta tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia ditolak. Karena ternyata setelah diperiksa, barang-barang branded miliknya adalah barang-barang KW. Si ibu pun malu dan dia pulang dengan rasa kesal. Sudah gak jadi ke pesta, gak jadi pula berfoto, bahkan gak jadi memamerkan foto-foto tersebut kepada orang-orang yang ada di kampung. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang di zaman sekarang memiliki impian, dan impian itu adalah untuk memiliki barang-barang mewah, barang-barang yang berharga, dengan selalu berpengharapan, dengan selalu berusaha untuk mewujudkan impiannya itu. Sebenarnya apa tujuan daripada orang memiliki barang mewah? Nilai, value. Seakan-akan seolah-olah ketika seseorang memakai barang-barang branded, nilainya di mata orang lain akan menjadi, nilainya di mata orang lain akan semakin tinggi. Banyak orang merasa ketika dia memiliki barang-barang mewah, maka dia akan memiliki prestise yang berbeda dengan orang lain. Sehingga apapun akan dia lakukan untuk mengejar nilai ini, meskipun dia harus menggunakan barang KW. Itu juga lah yang terjadi dalam nats ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Rasul Paulus memperingatkan kepada orang-orang di Galatia bagaimana orang-orang Kristen yang pada saat itu datang ke daerah mereka, orang-orang Kristen yang diajari oleh Yakobus yang masih hidup dalam kejahilan. Jadi ternyata pemberita Injil pada saat itu bukan hanya orang-orang yang tertulis di sini, di Alkitab ini. Masih banyak orang-orang lain. Bahkan orang-orang yang sudah Kristen pun berupaya dan berusaha untuk menginjili. Dan persoalan yang terjadi pada saat ini adalah orang-orang Kristen Yahudi yang masih hidup dalam keyahudiannya, yang menonjolkan diri mereka dengan sunat. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut sunat itu brit milah. Seolah-olah ketika seseorang telah bersunat, maka nilainya juga akan berbeda dari orang lain. Value-nya itu sudah berbeda dari orang yang tidak bersunat. Padahal sebenarnya kalau orang bersunat ada yang kurang ya, dibandingkan orang yang belum bersunat. Lawatan nangai go tak be. Ngamuru be. Tapi bagi mereka ternyata pemahaman ini mereka menganggap bahwa itu suatu kelebihan dalam diri mereka sebagai orang Kristen yang masih menjalankan hukum keyahudian. Makanya dikatakan Rasul Paulus dalam nats ini, agar mereka dapat bermegah dalam keadaanmu yang lahiria. Lapatan lahirana mangasani mau menyombongkan diri. Kita sama-sama Kristen, tapi kami udah disunat dah bah. Kalian kan enggak. Menyombongkan diri dengan apa yang telah mereka terima. Karena apa? Karena sunat itu dianggap perjanjian suci. Simbol yang menandakan hubungan khusus dengan Allah. Simbol dari perjanjian umat dengan Allah. Sehingga seolah-olah hanya orang yang telah bersunatlah yang memiliki hubungan dengan Allah. Sedangkan yang belum bersunat dianggap
warga kelas 2. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, dan ternyata yang mereka anggap dapat memberikan keselamatan bagi mereka, tetapi ternyata tidak laku bagi Tuhan. Tidak berguna. Seperti kata Rasul Paulus dalam nats ini, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Dan merlabai. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Seperti cerita tadi. Ya. Mau merek apapun itu, mau sebagus apapun itu, tapi ketika syarat yang dilakukan adalah harus ini, harus yang asli. Sama aja. Mau merek apapun tapi kalau dia KW, tetap dia nggak bisa masuk ke dalam pesta tersebut. Sama dengan yang dikatakan oleh Paulus. Oleh sebab itu, yang asli itu apa? Yang asli itu adalah kasih karunia Allah. Itulah yang asli. Yang bisa memberikan keselamatan bagi setiap orang. Paulus mengatakan, aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dan keaslian daripada kasih karunia itulah yang menjadi syarat bagi kita untuk kita bisa masuk dalam pesta besar yang diadakan oleh Tuhan nanti dalam perayaan besar itu. Mulai bagasan bahasa Batak idok hasapuran rea. Di hasapuran rea gudang dope, itu kan? Pesta yang besar itu. Apa yang mau kita bawa? Bukan barang-barang branded, tapi kasih karunia Allah. Itulah yang bisa membawa kita untuk bisa masuk ke dalam pesta yang besar itu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah kita menerima kasih karunia itu, apakah kita tetap menjaga keaslian kasih karunia yang mahal itu, atau justru menjadikannya kasih karunia yang KW? Loh kok bisa? Ya bisa. Gimana jadi KW? Itu tergantung dari kita yang menggunakan kasih karunia itu. Dengan cara apa? Apakah kita menggunakan kasih karunia itu dengan cara hidup kudus, atau dengan cara yang dilakukan oleh dunia ini? Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus berkata dalam nas ini, supaya mereka bermegah atas diri kalian, atas lahiriah kalian. Tetapi Paulus berkata, setiap orang percaya harus bermegah dalam penderitaannya. Ikon penderitaan itu, bui bermegah kita. Dalam setiap kesulitan, penderitaan, disitulah kemegahan orang-orang percaya. Amin. Karena dalam penderitaan itu, kuasa dan kekuatan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, menjadi manusia baru bukan persoalan apa yang bisa kita miliki. Tapi menjadi manusia baru, persoalannya adalah apa yang bisa orang lain miliki melalui kita. Jadi bukan apa yang bisa kita miliki, tapi apa yang orang lain bisa miliki melalui diri kita. Semangat, kekuatan, pengharapan. Monobui de misalnya jolmai madok. Beh mau lihat mabah siya dodang. Dukutad dah hopwang. Gabetaba do semangat tu na manguduonin na. Wah itu berarti kita sudah menjadi berkat bagi dia. Apalagi mula do misalnya namar sahid. Kan? Ngasong na posisi sahid naon. Alero madongan non ida. Au pesongoni do. Sabar maho martangiak ko ida. Ido teh. Imaradah dong itu kok kosong ini gabe marpak kiri mau doawin. Itu baru menjadi berkat. Jadi bukan apa yang bisa kita miliki, tapi apa yang orang lain bisa miliki dari diri kita.
Itulah orang-orang yang telah memiliki hidup yang baru. Imana ginoran nagabi pasu-pasu tu selalu halak. Jika dikatakan menjadi ciptaan baru, tentu kita berbicara tentang pertobatan. Kalau kita ingat bagaimana pembicaraan Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3. Ketika Yesus berkata, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Lalu jawab Yesus, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Jika seseorang tidak dibaptis, maka dia tidak akan mendapatkan kerajaan Allah itu. Makanya seperti kata Yohanes Pembaptis, aku membaptis dia dengan air. Tetapi dia yang datang setelah aku akan membaptis dengan roh dan api. Ya. Artinya dalam baptisan itu bukan air yang penting, tetapi roh Allah itu. Hasitu dusadauni debatai. Makanya Paulus juga berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi molonga mangulu hita di bagasan Kristus. Konsongone dei mahita. Dada a guru dia ube. Yesus do napuna a. Las roha kudung hubege. Yesus si pangoluau. Dang beau guru dia. Yesus do umoko pau napuna a. Itu. Jadi Yesus sudah punah hita. Bukan lagi keinginanmu Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan lagi kehendakmu yang terjadi dalam hidupmu. Tetapi biarlah keinginan dan kehendak Yesus yang terjadi dalam kehidupan kita. So tunggawe si palesen. Idao tongam, idao burju. HP holan si paula-ula. Hanya sebatas rutinitas. Seperti orang-orang Yahudi yang mengajak orang-orang Galatia untuk bersunat. Seperti orang-orang Kristen Yahudi itu yang mengajak mereka untuk bersunat. Tapi mereka justru tidak melakukan hukum Taurat. Sotung do gawe songoni hita manginang. Ubah ini do. Tetaplah marsihohot di bagasan hapor siauni. Lakukanlah segala pekerjaan iman di dalam hidupmu. Jangan ada yang menganggap bahwa ketika dia bisa melakukan sebuah kebaikan, maka itu akan menjadi pertimbangan untuknya ketika masuk ke surga. Jangan ada yang menganggap bahwa melakukan kebaikan merupakan satu-satunya kunci untuk mendapatkan keselamatan. Dan jangan ada yang menyombongkan perbuatan baik yang ia lakukan. Songon hata niya kahalak na jod di dok toy ma asal maniulahon na denggani ninna. Toy ma ida asal maniulahon na denggani. Malo na tu gereja do si patao do patubu dosa na kan. Alaboha aladong alonai gereja jidang marminggu ibana. Wala mangulahon na denggan ninna. Apakah itu cukup? Tentu tidak. Jadi perbuatan baik tidak dapat melepaskan seseorang. Seolah-olah keselamatan itu usaha sendiri. Karena yang ditonjolkan di sana adalah perbuatan baik. Tidak. Ubah ini doa mengenang. Totung songon. Halak Kristen Yahudi naking nahudok koni hita. Ya. Di zaman noengo perong kosongoni. Ayamu. Songo dia dapat didium muna. Basalah doi. Eko digujap podo. Dapat didium bah. Eko dibonopon nina. Odao.
Dungi, kamu mangalang mudar do beta he. Kadang bui mangalang mudar, ina musim makan. Jadi kosongan darat nadia hai tong ne Facebooki. Agamamu apa? HKBP. Itu kan? Apa HKBP apa? Selanggota. Artinya yang mau dikatakan di sana tidak ada sebenarnya hal-hal yang seperti itu yang bisa menyelamatkan. Marpuasa dan mangalang mudar tahu. Dangi. Alai. Asini rohani debatado. Jalan marhiti asini rohai taulah humma nadinggan. Di zaman sekarang banyak beredar ajaran-ajaran sesat yang mengincar kaum muda. Mulai dari Mormon, Saksi Jehovah, Children of God, Freemason, Illuminati, bahkan penganut paham humanis. Itu nak kinahudok konia ka paham humanis. Ngagudang nuaing, ngadong nuaing akan apa somat dok. Tuhan Yesus kan mengajarkan kasih. Tuhan Yesus kan mengajarkan kebaikan. Jadi enggak masalah kalau kita enggak gereja, tapi kita melakukan kebaikan dalam hidup kita. Ngalilu be. Ngalilu. Di sido bahaya niaka dadanak molo hurang parbinotoanna diaka nomor guru malua. Apalagi molo saya cabut. 120 pertemuan dia hanya masuk 4 kali misalnya. Ape lak malua musibui. Itu bahaya kan? Ini yang begini-begini yang bahaya. Tidak mengerti. Dan akhirnya dia pun menjadi hilang. Karena apa? Karena Yesus pun sebenarnya dalam kehidupannya memang mengajarkan kasih. Tapi Yesus bilang yang paling utama itu juga harus nampak persekutuannya. Bohado hita makka holongi halak nadau, tapi jol mana dilabuk tadang taha holongi. Itu sama dengan ngomong kosong. Mustahil kita mengasihi orang lain. Saudara kita sendiri tidak kita kasihi, tidak kita sayangi. Jadi hati-hati. Berbuat baik dengan motivasi yang salah, tentu akan salah. Berbuat baik dengan pemahaman yang salah, pasti tidak akan menghasilkan yang baik. Karena pemahaman yang salah, pasti membuahkan tindakan yang salah. Boy taulah honadenggan, ale motivasi ta salah. Apakah itu salah? Jelas salah. Jadi motivasi awal itu yang harus diperbaiki. Melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tapi melakukan kebaikan yang menjadi buah daripada iman kita. Molongasong ini ngadinggab beulah nadinggani. Jadi motivasinya itu yang harus diperbaiki. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan itu juga menjadi baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak Allah yang telah dilahirkan kembali dalam Kristus melalui roh. Itulah kita. Kemanusiaan kita yang dulu harus berbeda dengan kemanusiaan kita yang sekarang. Kita sudah bertransformasi. Transformasi yang didorong oleh kasih karunia. Bukan transformasi yang didorong oleh perbuatan baik. Maupun yang didorong oleh hukum Taurat. Meditasi, perpuluhan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari menjadi manusia baru yang mengandalkan kasih karunia yang oleh karenanya kita mendapatkan damai sejahtera yang dari Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa, yang Kau berikan dalam hidup kami. Engkau telah menyertai hidup kami dalam 1 minggu ini, melakukan segenap pekerjaan kami. Tuhan kami juga mengucap syukur. Tuhan berikan kami kesempatan berkumpul dengan saudara-saudari kami seini. Bersama-sama bersekutu. Dan kami telah menyanyikan pujian yang terbaik untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu juga telah sampai di tengah-tengah kami. Ajar kami Tuhan melalui Roh Kudus. Untuk kami bisa mengerti. Untuk kami bisa memahami. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami.
sehingga kami mengerti dan memahami bahwa bukan karena kedagingan, bukan karena menjaga tubuh, tapi melakukan kebaikan karena kasih karunia Allah. Itulah yang pantas mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Bapa, pada saat ini kami juga memohon untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan kiranya yang berikan kekuatan kepada mereka. Berkati segala obat yang mereka makan dan minum, untuk mereka bisa kembali pulih dari sakitnya dan dapat berkumpul dan bersekutu bersama dengan kami kembali dalam gerejamu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mengucap syukur di mana Engkau telah memberikan sukacita melalui berkat kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan kiranya tambahkan kepada mereka berkat-berkat-Mu dalam umur yang panjang, kesehatan, dan juga sukacita. Sehingga dengan semuanya itu bertambah-tambahlah sukacita mereka dalam hidupnya untuk melanjutkan segala aktivitas mereka. Memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Dan dari sana mereka dapat bersaksi kepada setiap orang bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup mereka. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program dari gerejamu HKBP Serang. Secara khusus yang akan menyaksikan iman di minggu yang akan datang. Tuhan kiranya berkati anak-anak-Mu untuk mereka bisa menjadi anak-anak yang tetap mempertahankan imannya melalui apa yang mereka pelajari selama setahun ini. Sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang bisa mencerminkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk program gerejamu HKBP Serang Pesta Gotilon yang akan diadakan di bulan 10 yang akan datang. Tuhan kiranya berkati setiap panitia yang telah ditetapkan. Tambahkan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu. Sehingga hanya mengandalkan itu saja. Mereka dapat melakukan segala hal yang terbaik. Menjadi sukacita bagi setiap jemaat. Dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah Engkau ya Allah. Bapa, kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami tetap layak disebut sebagai anak-anak. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian 458 sambil mengumpulkan persembahan amplop.